Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui live by phone bersama dengan Maximilianus Nicodemus. Beliau adalah Direktur Asosiasi Riset dan Investasi dari Pilar Mas Investido Sekuritas. Selamat pagi, Mas Maksi. Mas Pras, halo Mas Pras. Iya, apa Selamat kabar pagi, Anda hari gimana ini? kabar? Kabar baik Mas Pras, gimana kabar Mas Pras? Ya, luar biasa juga Sehat ya? kondisi saat ini. Syukur ya, Ya, kita dalam kondisi sehat. Ini juga marketnya nampaknya juga sehat banget nih. Kalau kita lihat ya, Mas Maksi. Kemarin begitu kita tahu meskipun ada varian-varian baru begitu ya. Kita tahu ya, strain dari COVID-19 yang sudah menyebar juga ke sejumlah negara. Kemudian didukung oleh sentimen positif justru kalau kita lihat pergerakan bursa global di mana Donald Trump akhirnya menandatangani dari rancangan undang-undang untuk bantuan stimulus. Bagaimana analisis Anda? baik Mas Pras. Ya. Jadi kan memang ini sebetulnya salah satu bulan yang boleh kita katakan luar biasa Mas Pras. Betul. Kenapa demikian? Karena kan memang kalau kita lihat ternyata petuah 15 tahun terakhir itu ternyata masih ampuh sampai dengan hari ini. Kan Oke. begitu Mas, bahwa indeks itu selalu mengalami kenaikan pada bulan 12 ini. Nah, tentu ini menjadi salah satu momentum yang baik. Kenapa Mas Pas? Karena kalau kita lihat kan sebetulnya pada bulan Maret indeks kita bleeding, berdarah-darah seperti itu ya, kasihan juga. Tapi pada akhirnya Ya. kita cukup tough enough untuk bisa survive juga. Dan juga kalau kita lihat khususnya pada bulan ini kenaikannya boleh dibilang cukup liar Mas Pas. Kan begitu, mulai dari Biden, mulai dari vaksin, mulai dari distribusi sampai dengan per hari ini akhirnya menjadi hadiah nih sebetulnya di penghujung akhir tahun ini bahwa Oke. ada asupan tambahan harapan ekspektasi terkait dengan stimulus Mas Pras. Nah tentu ini membuat sebetulnya bahwa indeks kita hari ini berpeluang cukup besar untuk menghijau kembali Mas Pras. Wow, Begitu. itu dia. Peluang untuk menghijau tapi lebih didorong kepada faktor dari global kah atau dari dalam negeri sentimennya kalau kita lihat begitu Mas Maksi. Sehingga ini menjadi Sentimennya salah satu mungkin suatu hal yang perlu dicermati juga berarti secara fundamental kita pun masih cukup kuat untuk indeks akan terus melaju ke zona hijau mengingat levelnya sudah di atas 6.000 kembali begitu. Apakah cukup kemahalan atau trennya akan tembus ke 6.200 kembali? Bagus sekali nih, Mas Pras. Jadi memang kalau kita bicara mahal, Iya. itu balik lagi Mas Pras, kan begitu. Karena kalau kita lihat, kalau kita melihat harga saham hari ini untuk nanti, Iya. gitu ya, dengan adanya harapan, ekspektasi, tentu boleh kita katakan sebetulnya harga saham saat ini masih cukup murah. Tapi kalau kita kaitkan dengan situasi kondisi yang ada, khususnya saat ini vaksinnya boleh dibilang ada, tapi kan nanti kita semua masih butuh untuk waktu. Betul. Terus yang kedua juga kalau kita lihat sebetulnya potensi lockdown itu juga masih ada. Jadi Yes. kalau kita lihat sebetulnya kalau kita lihat kaitkan dengan situasi kondisi saat ini boleh kita katakan sebetulnya saat ini sahamnya cukup mahal Mas Pras. Nah juga yang harus kita perhatikan juga bahwa saham-saham yang punya valuasi buat long term itu sebetulnya sudah hampir semuanya achieve juga. Jadi tentu ini kita mesti harus hati-hati sebetulnya untuk memilih saham-saham mana yang masih punya peluang untuk mengalami kenaikan Mas Pras. Yang kedua adalah saat ini boleh kita katakan kita bicara bukan hanya lagi mengenai valuasi fundamental, tapi juga lebih kepada valuasi sentimental Mas Pras. Jadi setiap kali ada berita indeks kita sahamnya langsung gegap gempita gitu kan Mas Pras. Jadi tentu ini menjadi salah satu perhatian juga. Apa sih yang mesti kita lihat sebetulnya? Baik. Memang saat ini kalau kita lihat sebetulnya beritanya cukup aktif Mas Pras. Jadi kan begitu. Jadi kita mesti lihat kualitas beritanya. Oke. Yang kedua juga kita mesti lihat seberapa besar dampaknya. Dan yang ketiga seberapa lama dampaknya terasa terhadap emiten tersebut. Nah tentu ini menjadi sebuah hal yang baik bahwa indeks kita pada akhirnya kami melihat Mas Pras hingga esok hari besar kemungkinan bahwa indeks bisa di closing di atas 6.000 Mas Pras begitu. Jadi kami pikir meskipun masih ada potensi lockdown yang konon katanya di hari Minggu nanti kita akan lihat hasilnya gitu ya. Cuman kami tentu sangat berharap bahwa lockdown itu tidak serta-merta kita lakukan begitu saja Mas Pras. Karena dampaknya
cukup besar, Oke. khususnya di awal tahun juga, Mas Mas Pras, Maksi, kan begitu. Ya, kalau siap. kita cermati tadi Anda katakan Hmm, oke lah dengan adanya kenaikan indeks yang sudah cukup signifikan karena anjloknya kan kita tahu di bulan Maret begitu ya, setelah di bulan Januari ya, tren kita masih oke, kemudian adanya Covid langsung di bawah 3.900 begitu level-level betul. dari pergerakan IHSG dan sekarang melaju lagi ke level 6 ribuan. Mahal seperti yang Anda katakan tadi dari sisi valuasi saham. Nah, berarti langkah ataupun strategi yang perlu diterapkan bagi investor begitu karena kan ini mungkin masih ada amunisi yang perlu disiapkan, ada January effect, kemudian tren Amunisi positif nih yang ya. masih terus dibangun hingga saat ini Mm-mm. apa yang harus dilakukan? Apakah mereka masih bisa mengambil posisi beli atau ditahan dulu sebenarnya? Siap, Mas Pras. Jadi memang sebetulnya kalau Hmm, kita lihat sebetulnya kenaikan indeks ini too good to be true sebetulnya, Mas Pras. oke. Kenapa? Kok kalau kita lihat khususnya kenaikan sejak Biden itu menang kemarin, Mhm. itu naiknya cukup liar, Mas Pras. Kan begitu ya. Iya iya Memang iya. tentu kita lihat ada apa namanya positif lah ya, kan Hmm, begitu. Tapi kami melihat bahwa kenaikan yang cukup liar pun juga boleh kita kan sebuah tanda bahwa kita harus hati-hati, Mas Bas, kan begitu. iya Nah, iya. kalau kita lihat sebetulnya saat ini balik lagi, kalau memang fokusnya long term, Oke. tentu apa yang kita lihat saat ini masih punya peluang untuk mengalami kenaikan. Hmm, Tapi juga kita tidak boleh katakan bahwa ternyata ekspektasi dan buat harapan boleh-boleh saja. Tapi ingat, iya. data di atas kertas juga salah satu yang paling penting saat ini. Nah, kami Oke. melihat sebetulnya bahwa pasarnya boleh optimis, Hmm, tapi kita mesti harus realistis, Mas Pas. Kenapa? Vaksinnya aja sampai dengan saat ini kita masih belum ada. Khusus buat kitanya lah ya, iya tapi iya. kalau buat US sudah, Inggris juga sudah. Nah, yang kedua adalah kami melihat bahwa apa namanya pengendalian khususnya wabahnya masih belum bisa dikendalikan Hmm, dengan cukup baik, Mas Fas. itu dia. Buktinya kita boleh lihat sampai dengan saat ini korbannya terus mengalami kenaikan. Yang Hmm, kedua adalah pertanyaannya apakah lockdown itu bisa menyelesaikan masalah? Karena iya, kalau misalkan tidak, buat apa? Kita mesti lihat pengendalian ini menjadi salah satu kunci penting, Mas Fas. itu dia. Kunci sukses ekonomi, kunci Oke. sukses buat kesehatan. Percuma lockdown kalau ternyata Hmm, mobilitasnya pun juga tidak bisa kita kendalikan. Nah, betul kami betul. melihat dalam jangka panjang Hmm, saham masih punya kenaikan, pilih saham-saham yang punya fundamental baik. Katakan baik. saat ini kan Antam nih lagi di apa kukus gitu ya beritanya, lagi di bulak-balik Iya iya beritanya iya. Tesla lah segala macam. Nah, Oke. sebetulnya memang kalau kita bicarakan peluang sangat baik. Nah, Iya iya. ya itu dia tadi Mas Pras. Jadi kita pilih saham-saham yang punya peluang jangka panjang untuk mengalami kenaikan, Baik. tapi yang kedua punya fundamental yang sangat baik. Jadi Hmm, kalau sewaktu-waktu pasarnya nggak kuat, goyah yes. gitu ya, Paling tidak kita perusahaannya masih masih bisa mendukung yakin. begitu ya dengan kondisi fundamental dan Betul, Mas likuiditasnya Pras. ya. Betul. Betul, Baik. karena kalau kita lihat sebetulnya kenaikannya juga Hmm, cukup liar. Jadi tetap harus oke. hati-hati, pilih yang punya fundamental kuat. Baik.